Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna 'alal 'ibad min waqti taklif hafadhah. Di antara yang wajib diiktikadkan bahwa sejak masa taklif, artinya sejak seseorang itu mukallaf, maka ada malaikat yang ditugaskan kepadanya, yaitu malaikat yang mencatat amal, baik perbuatan maupun perkataan, sampai-sampai aduh yang diucapkan oleh orang yang sedang sakit sekalipun. Malaikat ini di dalam Al-Quran disebut dengan malaikat hafadhah. Tapi malaikat hafadhah ini artinya malaikat penjaga. Malaikat penjaga ada yang dimaksudkan dengannya untuk mencatat amal. Menjaga dalam arti mencatat amal, perbuatan atau perkataan. Bahkan kalau perkataan, erangan ketika sakit, rintihan ketika sakit sekalipun, bahkan termasuk apa yang terlintas menjadi niat di dalamnya. Tapi ada juga malaikat yang disebut dengan hafadhah di dalam Al-Quran. Namun yang dimaksud adalah malaikat yang memang tugasnya itu adalah menjaga manusia dari mudarat dan sebagainya. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau malaikat hafadhah dengan maksud malaikat penjaga, maka sejak lahir seseorang, malaikat tersebut sudah ditugaskan untuk menjaga. Bahkan malaikat ini jumlahnya banyak per satu orang manusia. Sebahagian ulama bahkan menyebut ada yang 4, bahkan ada ulama yang menyebut sampai 10 malaikat penjaga per satu orang manusia sejak dia lahir sampai dia mati. Bahkan Bapak Ibu, malaikat penjaga ini juga menemani sampai ke alam barzakh. Adapun malaikat hafadhah yang kita maksud di sini, yaitu malaikat penjaga dalam arti untuk mencatat amal, sebagaimana disebutkan tadi, min waqti taklif, dari sejak seseorang mukallaf. Jadi kalau begitu, seorang laki-laki umpamanya mukallaf dia setelah dia akil balik ketika umur 13 tahun, maka sejak 13 tahun itulah baru malaikat hafadhah pencatat amal ini ditugaskan. Kalau akil balik di umur 15 tahun, sejak itulah baru seorang laki-laki ini mukallaf, maka baru sejak itulah malaikat hafadhah dalam arti malaikat pencatat amal ini bertugas. Malaikat ini juga disebut kiraman katibin. Bahkan malaikat ini juga disebut raqib atid. Nah, dan ini semua ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi dalil bahwa ada malaikat tersebut. Wa inna alaikum lahafidin
katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh untuk kalian semua ada malaikat hafidin yang menjaga. Menjaga tujuannya untuk menulis, menjaga. Siapa malaikat penjaga tersebut? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat tersebut mengetahui apa yang kalian berbuat. Malaikat ini mencatat amal seorang sejak dia mukallaf, baik perbuatan maupun perkataan, termasuk amal hati sebagaimana yang disebutkan tadi. Oleh karena malaikat ini disebutkan di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis banyak, maka malaikat ini termasuk satu dari 10 malaikat yang mesti diimani, yang wajib diyakini. Oleh karena itu, faman kadzdzaba bihi aw syakka bihi fahuwa kafir. Siapa yang mendustakannya, tidak percaya ada malaikat tersebut, atau ragu-ragu, dalam hati umpamanya ada keraguan, benarnya ada malaikat yang mencatat amalku itu, maka Bapak Ibu, ini pun dihukumkan kafir. Karena ini persoalan akidah. Persoalan akidah itu persoalan keyakinan. Yang namanya yakin itu 100%. Kalau ada saja walaupun 0, sekian persen tidak yakinnya, maka itu namanya ragu, tak berlaku dalam akidah. Kemudian disebutkan bahwa setiap orang sejak dia mukallaf itu 2 malaikat kiraman katibin ini ditugaskan. Bukan artinya malaikat kiraman 1, malaikat katibin 1, tapi kiraman katibin itu satu nama untuk malaikat. Jadi kalau begitu, setiap orang sejak mukallaf ada pengawasnya, malaikat kiraman katibin. Anggaplah kita katakan sebelah kanan, kemudian malaikat kiraman katibin sebelah kiri. Jadi bukan kiraman sebelah kanan, katibin sebelah kiri, atau raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Itu makanya penyebutannya di dalam Al-Quran tidak pakai dan, kiraman dan katibin, raqib dan atid, tidak. Seperti ayat Al-Quran tadi, kiraman katibin, raqibun atid, bukan kiraman wa katibin, raqibun wa atid. Jadi sekali lagi, kiraman katibin 1, kemudian kiraman katibin 2. Kemudian disebutkan bahwa ahaduhuma yaktubul hasanat wal akhar yaktubus sayyi'at. Salah satu tugasnya adalah mengawas untuk mencatat hasanat, amal baik, mencatat amal baik. Nah, sebahagian riwayat dan keterangan ulama menyebut itulah kiraman katibin yang sebelah kanan. Sedangkan satunya lagi mengawas untuk mencatat amal buruk, itulah kiraman katibin sebelah kiri.
Namun yang menarik sebagaimana disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu amir 'ala tsani. Yang pertama yaitu malaikat kiraman katibin, pengawas untuk mencatat amal baik yang di kanan tadi, ini sebagai amir. Amir itu pemimpin, komandannya. Sehingga disebutkan, maka tidak mungkin kemudian kiraman katibin yang kedua, yaitu pengawas untuk mencatat amal buruk yang sebelah kiri itu, mencatat amal buruk seseorang sebelum dia mendapatkan izin dari komandan, sebelum mendapatkan izin dari pemimpin. Memang begitu Pak. Kalau prajurit itu izin komandan dulu. Kalau bawahan izin pimpinan. Apalagi kalau di dalam dunia ketentaraan, kalau sudah komandan, siap dah. Apapun yang penting, siap dah. Mau disuruh bunuh orang pun, siap dah. Karena komandan. Maka kalau demikian berarti gambarannya, kalau seseorang berbuat perbuatan yang baik, sholat, baca Quran, menasehati, bersedekah, zikir, nolong orang, dan lain-lain sebagainya, berarti langsung dicatat tanpa minta izin, karena ini tugas komandan. Bapak Ibu, itu perbuatan. Jangankan perbuatan yang sudah dilakukan, bahkan baru saja ada keinginan di dalam hati, keinginan yang disebut dengan ham, itu saja sudah dicatat, padahal belum dilakukan. Itulah tugas malaikat kiraman katibin, pencatat amal baik, komandan tadi. Baru keinginan dalam hati sudah dicatat, sebagaimana kata Rasul, man hamma bihasanah, siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, maka sudah ditulis untuknya satu pahala kebaikan. Kalau keinginan buruk kan belum ditulis. Itu baru sebatas keinginan, namanya hak. Tapi kalau sudah tekad Bapak Ibu, azam, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kalau sudah tekad, namanya tekad bulat azam, yang baik ataupun yang buruk, walaupun belum dilakukan, itu kalau yang baik sudah dituliskan, bahkan dituliskan pahala seperti melakukan. Kalau udah namanya tekad, pahalanya seperti melakukan. Bukankah Rasul katakan, orang yang tidur malam hari, dia ingin bangun, tapi keinginannya di sini sudah niat kuat, tekad bulat, lalu tak terbangun sampai masuk waktu subuh, ditulis untuknya pahala sesuai dengan apa yang dia tekadkan. Jadi pahalanya Bapak Ibu, pahalanya seperti pahala mengamalkan. Pahala mengamalkan itu berapa? Satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Begitu juga kalau sudah tekad buruk, tak dilakukan pun, itu sudah diberi dosa, dicatat.
Itu makanya disebutkan al-qatilu wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh ketika ada dua orang berantem lalu bersembunyian, Pak, maka terbunuhlah satu orang, satu lagi menjadi pembunuhnya. Tapi siapa yang dapat dosa? Bukan si pembunuh saja. Rasul katakan apa? Si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kata sahabat, kalau pembunuh okelah Rasul, dia sudah melakukan membunuh itu dosa besar. Bahkan disebutkan lazawalu ad-dunya wa ma fi, hilang hancur dunia ini dan isinya ahwanu indallah, itu lebih ringan di sisi Allah dari hilangnya nyawa satu orang. Itu satu orang. Bayangkan kalau hilang nyawa 6 orang, contoh. Apa kata Rasul? Ketika Rasulullah SAW ditanya, kalau yang membunuh okelah, dia sudah melakukan perbuatan dosa besar. Lalu bagaimana dengan yang terbunuh ya Rasulullah? Dia kan korban. Dia kata Rasulullah SAW, si korban ini pun dia sudah bertekad, berniat mau membunuh si pembunuhnya. Cuman nasib apes, keduluan terbunuh, maka dua-dua masuk neraka. Jadi Bapak Ibu, kalau baku tembak memang betul-betul contohnya itu artinya memang punya niat saling menghilangkan nyawa. Tapi biasanya kalau baku tembak, walaupun yang jadi korban salah satu, paling tidak ada bekas, tidak sebelah pihak saja. Kan begitu. Namanya membunuh-bunuhan. Kalau dua orang berantem mau parah, mau bunuh-bunuhan, walaupun yang terbunuh salah satu, tapi si pembunuh paling tidak kena sabetan juga. Nah, itu logika akalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau salah satu saja yang terbunuh, kemudian pihak yang lain tidak kena apa-apa, goresan pun tidak, nah itu kalau menurut logika akalnya tak masuk akal kalau disebut itu berantem saling bunuh-bunuhan atau baku hantam, baku tembak. Ini contoh saja. Kita kembali lagi. Oleh karena malaikat pencatat amal baik itu sebagai pemimpin, sebagai komandan, maka kalau yang dilakukan adalah amal baik, langsung ditulis tanpa minta izin dulu. Tapi kalau yang dilakukan oleh seseorang itu adalah amal buruk, maka malaikat pengawas, pencatat amal buruk itu tidak langsung menulis, bahkan istilahnya dia minta izin dulu sama komandan. Jadi tidak langsung ditulis. Ini namanya rahmat Allah. Sayang Allah sama kita, Pak. Sayang Allah sama kita, Bu. Kalau kita lakukan amal baik, langsung ditulis, kasih pahala. Masalah nanti bahwa setelah dituliskan dia ria, dia pamerkan dan seterusnya, itu lain cerita. Bisa saja yang sudah dituliskan amalnya itu kemudian dihapus kembali. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Wahai orang beriman, jangan kau hapuskan, jangan kau batalkan amal yang sudah kamu lakukan. Apanya? Pahalanya yang sudah tertulis itu jangan kau hapus. Kalau sedekah umpamanya, jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan menyakiti hati orang yang kau sedekahkan, dengan menceritakan dan memamerkannya. Begitu juga kalau
amal lain yang kau lakukan. Jangan kau hapuskan pahalanya yang sudah tertulis itu dengan riya. Tapi ketika yang dilakukan adalah perbuatan buruk, berdusta, memfitnah, maka untuk hubungannya kepada Allah dalam hal fitnah contoh, itu tidak langsung ditulis. Kemudian dosa dustanya itu tidak langsung ditulis, bahkan disebut illa bimudhi sa'at min ghairi taubah aw ghairiha minal mukaffirat. Tunggu berlalu beberapa waktu dahulu. Berapa waktu ini? Ini ada riwayat menyebut itu akan ditunggu 6 saat selama 6 masa. 6 masa saat ini juga bisa dia berarti 6 jam. Tapi kalau 6 jam rasa-rasanya itu terlalu lama. Bisa saja kemudian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berbuat maksiat tidak langsung dituliskan oleh malaikat karena diberi dia masa waktu untuk apa? Untuk dia menyesali perbuatan maksiat itu lalu bertobat, untuk dia beristighfar minta ampun. Artinya ketika berbuat maksiat dia lalu dia beristighfar, menyesal, minta ampun, tak jadi ditulis oleh malaikat pencatat amal buruk. Kenapa? Setiap mau mencatat amal buruk itu, contohnya ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, sebelum ditulis, apa kata malaikat pencatat amal baik? Tunggu dari komandan. Nanti kalau sudah dikomandokan, baru ditulis. Sebelum ditulis diberi waktu. Nah, kalau dalam jangka waktu yang diberi itu bertaubat, menyesal, istighfar, minta ampun, tak jadi ditulis. Ini berbeda dengan orang yang dapat ampunan. Jadi kalau dapat ampunan Bapak Ibu, tulisannya itu ada di dalam catatan amal, perbuatan buruknya itu tertulis. Tapi kalau dia kemudian mendapatkan ampunan, maka istilah kita, kalau dapat ampunan, maghfirah, nanti ketika pada hari kemudian ini walaupun tertulis tapi tidak diberi sanksi hukum siksa. Tulisannya ada. Oh, pada hari sekian tanggal sekian kau berbuat dosa ini, tapi Allah ampuni, maka engkau tidak disiksa atas dosamu yang ini. Itu namanya maghfirah, ampunan. Ada juga sebagian ulama menyebutkan nanti ketika membacakan itu tertutup mata malaikat sehingga tak nampak dia yang itu lewat waktu dibaca. Itu namanya maghfirah. Tapi yang pasti sudah ada di dalam catatan amal buruknya. Nah, selain maghfirah, ghufran, ampunan, ada lagi yang disebut dengan afun. Afun ini disebutkan oleh ulama itu lebih tinggi dari maghfirah, dari ampunan. Kenapa? Karena yang sudah tertulis di catatan amal buruk tadi Bapak Ibu dihapus. Sudah ditulis juga. Hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, engkau berbuat dosa ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan afun, kemaafannya, kemudian ditulis dan dihapus tulisan tersebut. Dihapus. Sehingga nanti ketika buku catatan amal itu disuruh baca, Iqra kitabak, baca kitab catatan amalmu, tak bisa lagi memang dibaca karena sudah tidak ada sebab terhapus
Ini berbeda dengan yang kita sebutkan, yaitu apa? Belum ditulis. Buat maksiat belum langsung ditulis. Diberi kesempatan, kalau bertaubat dia, menyesal, beristighfar, minta ampun kepada Allah, memang tak jadi terus ditulis. Nah, itu makanya Bapak Ibu disebutkan ma'asarra manistaghfara. Tidak dikatakan orang terus berbuat dosa kalau orang tersebut selalu meminta ampun dengan beristighfar. Maka setiap kali buat dosa, bertaubat langsung, beristighfar, minta ampun kepada Allah sembari menyesali. Mudah-mudahan dosa yang kita buat itu belum ditulis oleh malaikat dosa. Belum ditulis. Tapi ingat Bapak Ibu, ini kalau dosa kita sama Allah. Kalau dosa sama manusia, itu urusan kita, harus kita selesaikan sama manusia. Ngambil hak orang, begitu udah diambil, menyesal, minta ampun, dosanya yang kepada Allahnya tak jadi ditulis. Tapi hak orang yang dia ambil itu, kalau tidak dia balikan, itu tetap dituntut. Nanti di akhirat dia selesaikan itu, bayarlah. Kalau hak orang yang dia ambil itu berupa uang, contoh sekian juta, nanti dia bayar di akhirat. Tapi di akhirat kan tak berlaku lagi duit. Bayar pakai apa? Bayar pakai amal lah. Apa itu? Dengan pahala. Makanya kalau udah habis pahala, mau tidak mau, rela tidak rela, dosa orang yang dia tanggung. Nah, inilah yang istilah Rasul itu al-muflis, orang yang bangkrut. Apa istilahnya? Orang yang kalau rugi itu Pak belum bangkrut Pak. Ini bangkrut itu memang habis terus. Muflis, bangkrut. Oleh karena itu, wa illam yahsul istighfar wala ghairu. Kalau ternyata orang yang berbuat maksiat itu tidak menyesal, tidak istighfar, tidak minta ampun, setelah dia melakukan tersebut, maka komandan, yaitu malaikat pencatat amal baik, memerintahkan kepada malaikat pencatat amal buruk, uktub arahanallahu minhu, tulis sekarang, tulis dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan kita dari urusan orang ini. Wala yufarqan al-'abd fi muddati hayati, dan malaikat pencatat amal ini itu tidak berpisah, tidak meninggalkan orang yang dijaganya, diawasinya untuk dicatat amal selama hidupnya. Indal khala wa indal jima' disebutkan kecuali ketika buang hajat dan ketika melakukan hubungan suami istri. Jadi ketika itu disebut bahwa malaikat pencatat amal ini, itu dia meninggalkan orang tersebut. Karena itu walida tulibatil isti'adah 'indal awal wal basmalah 'inda tsani. Karena itu kita dituntut untuk berlindung kepada Allah ketika buang hajat dengan berdoa. Doanya kalau mau buang hajat itu, masuk kita ke kamar, ke toilet contohnya, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Begitu juga ketika berhubungan suami istri, maka dituntut untuk mengucapkan basmalah. Fa idza matal mu'min, apabila mati orang mukmin yang dijaga, diawasi oleh malaikat tadi, qa'ada malaka ala qabri, malaikat tersebut tetap mendampinginya di alam kuburnya sana, yastaghfirani lahu ila yaumil qiyamah, meminta ampunkan kepada Allah. Beristighfar malaikat itu, ya Allah ampuni orang ini, dia waktu di dunia
selalu melakukan amal baik, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang kafir, malaikat itu juga mendampingi. Cuman malaikat tersebut melaknat, ya Allah kutuk orang ini, dia waktu di dunia kafir. Kutuk orang ini, dia waktu di dunia tidak beriman, ya Allah. Bukankah ketika orang melakukan hubungan suami istri atau ketika mau hajat itu juga ada kemungkinan berbuat maksiat ketika itu? Maka walaupun malaikat tersebut tidak mendampingi, tapi ada tanda-tanda. Selesai buang hajat, selesai hubungan suami istri, kalau ada yang berbuat maksiat ketika itu, ada tanda yang dilihat oleh malaikat, maka dicatat. Setelah orang tersebut tidak istighfar, tidak minta ampun. Kalau ternyata ada tanda-tanda berbuat amal ketika sedang melakukan buang hajat atau hubungan suami istri itu, maka dicatat langsung oleh malaikat pencatat amal baik.